Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece chapter 1123 dirilis juga oleh para leaker. Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama all player sekalian. One Piece chapter 1123 mendapatkan judul The Two Weeks Void, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti 2 minggu yang kosong. One Piece kembali melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato mengelilingi negeri Wano. Denjiro menghukum anak-anak yang melempari boba Yamato menggunakan batu dengan menyuruh mereka makan oden dengan orang yang mereka benci. Dan pada akhirnya Denjiro serta anak-anak makan oden bersama Yamato dan menjadi teman. Chapter dimulai di Pulau Egghead. Kita dapat melihat bahwa semua kroco marinir telah pingsan, termasuk para wakil laksamana. Snake yang masih di dalam gelembung mencoba membangunkan mereka dengan cepat untuk mengejar kelompok topi jerami. Namun yang menarik adalah Admiral Kizaru tidak diperlihatkan. Kemanakah perginya si monyet kuning ini? Di kapal Elbaf, Luffy dalam wujud Gear 5 berterima kasih kepada robot raksasa atas bantuannya, tetapi tidak ada reaksi dari Emmet. Dory dan Brogy mengatakan bahwa mereka tidak dapat merasakan kehadiran musuh sama sekali karena mereka semua telah pingsan. Haki penakluk itu mungkin lebih kuat dari haki milik Akagami Jackie, ucap Dory. Kapal bajak laut raksasa dan Thousand Sunny berlayar bersama menuju ke Pulau Elbaf. Kita melihat Bonnie kecil tidur di atas Kuma. Zoro bersantai, Usopp menangis sambil menyapa Dory dan Brogy dari kapal Sunny. Sedangkan Luffy berubah wujud menjadi kakek Sugiono karena terlalu lama menggunakan Gear 5. Kini dia sedang berbaring di pangkuan Nami. Sanji berdiri sendirian, memandangi tubuh Vegapunk yang terbaring di atas kasur. Aku benar-benar tidak merasa nyaman dengan apa yang kau katakan tadi, Vegapunk. Apakah ini yang kau inginkan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Tetapi kau mengatakan beberapa kalimat yang gila, ucap Sanji. Kemudian dimulailah flashback yang terjadi 2 minggu yang lalu di Pulau Egghead. Sokka menemukan bahwa ada perubahan data dari pembangkit energi, sehingga ia menunjukkan informasi tersebut kepada Vegapunk dan Pythagoras. Coba lihat ini, ada beberapa perubahan dalam kerapatan jumlah partikel dan flux neutron. Energi yang digunakan pada Seraphim telah ditingkatkan secara bertahap. Jika ini adalah sebuah kesalahan, ini adalah masalah yang sangat serius, ucap Sokka. Hah? Ini berbeda dengan data yang kita rekam, balas Pythagoras. Sokka kemudian melanjutkan penjelasannya. Perubahan itu secara cerdik disembunyikan dalam catatan di Punk Records. Jadi pelakunya adalah salah satu dari Vegapunk. Mungkinkah Lilith? Tanya Vegapunk. Hanya 3 orang di sini yang memiliki alibi yang sempurna. Sejumlah besar energi telah dicuri, jawab Sokka. Vegapunk lalu berkata, salah satu dari 4 orang yang tersisa adalah pelakunya, terutama Lilith. Pythagoras kemudian menimpali, itulah mengapa Anda ingin mengubah otak kita pada mode incognito saat ini. Benar, jika kita mengunggah pengalaman ini ke Punk Records, Lilith, pelakunya juga akan diberitahu, ucap Sokka. Kemudian mereka bertiga melakukan investigasi bersama-sama selama beberapa hari, dan 1 minggu kemudian mereka menemukan pelaku yang sebenarnya. Oh tidak, aku telah menemukan pelakunya. Dia Yok, ucap Pythagoras. Vegapunk dan Sokka pun terkejut serta berteriak ketika mengetahuinya. Pythagoras menemukan bahwa informasi yang diunggah Yok ke Punk Records adalah fake memories, bukan fake yang lain ya adik-adik. Dan dia juga memanipulasi video Denden Mushi. Selain itu, Sokka juga menemukan rekaman Yok yang memanipulasi Sea Beast Weapon. Vegapunk lalu berkata, tapi kenapa? Dan maaf Lilith, ternyata ini adalah kesalahanku menggunakan keserakahan untuk menciptakan seseorang. Mereka juga mendengar rekaman komunikasi Yok dengan Kurosei dari data yang dapat dipulihkan oleh Vegapunk. Ternyata Yok menggunakan White Denden Mushi untuk mengirim pesan ke Marijoa.
dan mengatakan bahwa Dr. Vegapunk sedang mempelajari abad kekosongan. Vegapunk kemudian mengerti mengapa si Purple mengunjungi mereka berkali-kali baru-baru ini. 1 hari kemudian, atau 6 hari lalu dari masa sekarang, kerajaan Lulusia menghilang setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada kerajaan Lulusia. Vegapunk menyimpulkan bahwa York mencuri sebagian dari Mother Flame dan kemudian dia mengirimkannya ke pemerintah dunia menggunakan Seabeast Weapon. Jadi pemerintah dunia memiliki senjata kuno, ucap Dr. Vegapunk. Taka mengatakan mungkin mereka bisa menangkap York sendiri, tapi Vegapunk merasa sudah terlambat. Apapun tujuan York, dia telah membuktikan kepada pemerintah dunia bahwa dia berguna bagi mereka berkat Mother Flame. Jadi para Vegapunk lain yang mengetahui tentang abad kekosongan akan dihilangkan dari dunia. Vegapunk pun berkata, siapkan sebuah kapal agar para penghuni Egghead bisa melarikan diri. Tapi itu bukan pilihan bagi kita. Karena semua pangkalan marinir sudah mendapatkan perintah rahasia untuk menangkap kita. Mereka akan mengejar kita sampai ke ujung dunia. Jadi kita akan tetap mati dimanapun kita berada. Tetapi kita memiliki perangkat yang tidak dimiliki Ohara 22 tahun yang lalu. Kita memiliki cara untuk menyiarkan suara kita dengan sangat jauh dan luas. Semakin dekat aku mendekat, semakin gelap rasanya untuk merasakan apa sebenarnya pemerintah dunia itu. Aku tidak akan membiarkan kematianku sia-sia, ucap Vegapunk. Vegapunk juga mengatakan bahwa ada satu teknologi lagi yang harus dilindungi, yaitu Kumofuto dalam bahasa Jepang yang dapat diterjemahkan sebagai Cloud plus Craft. Mesin untuk membuat pulau awan. Mesin itu adalah sebuah botol yang ada di tengah-tengah pulau Egghead. Kita harus menyelamatkannya karena pulau awan bisa sangat berguna bagi umat manusia jika dunia tenggelam, ucap Vegapunk. Setelah itu, kita melihat bahwa Vegapunk mulai memodifikasi bagian dalam robot raksasa kuno untuk menampung transmission Dendenmushi. Suatu hari, York menemukannya dan bertanya kepada Vegapunk apa yang dia lakukan. Vegapunk pun menjawab, aku mencoba membuat robot ini bergerak dengan Mother Flame. York lalu membalas, semoga Mother Flame akan segera disempurnakan. Kemudian Vegapunk berbicara di dalam hatinya, fakta bahwa Mother Flame masih belum sempurna adalah satu-satunya harapan kami. 2 hari yang lalu dari saat ini, Vegapunk, Sokka, dan Pythagoras melakukan rekaman untuk siaran di seluruh dunia. Itulah mengapa hanya terlihat mereka bertiga saja dalam film panas tersebut. Dan setelah rekaman, Vegapunk, Sokka, dan Pythagoras menghapus ingatan mereka selama 2 minggu terakhir. Dengan begitu rencana mereka tidak akan pernah terbongkar. Karena mereka tahu bahwa pengetahuan tentang York sebagai pengkhianat akan terhapus juga. Vegapunk pun berkata, bencana yang akan terjadi justru akan membawa kemenangan bagi kita. Ketika Vegapunk terbangun dari penghapusan ingatannya, dia menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan oleh dirinya sendiri yang mengatakan bahwa penelitian mereka telah bocor ke pemerintah dunia dan mereka akan segera meninggoy. Inilah tulisan yang ada di dalam catatan miliknya. Namun, selama kekosongan 2 minggu ini, kita telah menyiapkan tindakan balasan. Tolong percayalah pada dirimu sendiri dan matilah. Dan satu hal lagi, tiba-tiba adegan berganti ke momen ketika Vegapunk bersama Sanji, Atlas, dan Franky yang mengendarai Vegatank 08 menuju bagian bawah Egghead saat marinir menyerang pulau. Vegapunk mengatakan kepada Sanji bahwa dia tidak akan pernah berniat untuk kembali ke atas dan akan tetap berada di bagian bawah Egghead. Vegapunk juga berkata bahwa jika memungkinkan, ia ingin Sanji membiarkannya mati. Aku merasa, jika aku mati, sesuatu yang penting akan terjadi. Sanji langsung kesal sembari berkata, tentu saja itu akan menimbulkan keributan. Aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja. Vegapunk pun berkata, tolong lakukan, kumohon. Dan juga, ada apa ini? Tanya Sanji. Di halaman terakhir chapter ini, kita kembali ke masa sekarang. Bajak laut prajurit raksasa sedang merayakan kemenangan mereka bersama teman-temannya, yaitu kita hanya melihat bajak laut prajurit raksasa, bukan kru topi jerami yang lengkap. Wah, bersulang untuk reuni dengan teman-teman kita, teriak para raksasa.
Usopp sedang merayakannya di atas tangan Dory. Brogy memegangi Luffy yang masih dalam wujud kakek Sugiono, dan Chopper berada di jenggot Brogy. Mereka semua terlihat senang kecuali Luffy yang tidak bisa merayakan apapun karena dia tidak bisa bergerak dalam bentuk keriputnya itu. Luffy pun berkata, "Tunggu, rayakan saja nanti. Nanti. Wah, pergi ke tanah impianku, Elbaf!" teriak Usopp. Dory dan Brogy hanya bisa tertawa saat melihat ketidakberdayaan dari Luffy. Sambil menyaksikan perayaan ini, kita bisa membaca apa yang ingin disampaikan oleh Vegapunk kepada Sanji di Egghead Island. Oh, dan tentang One Piece, aku berharap kalianlah yang akan mendapatkannya, ucap Vegapunk. Chapter yang sangat menarik kok. Terdapat beberapa hal yang ingin Mimi bahas terkait Haki Raja milik Joy Boy. Seluruh kru Angkatan Laut plus Vice Admiral semuanya pingsan. Namun seluruh kru topi jerami tak ada yang pingsan. Apakah itu artinya mereka sudah lebih kuat dari para Vice Admiral itu? Bisa dikatakan iya, karena Franky saja bisa mengalahkan Vice Admiral Red King hanya dengan satu kali pukulan. Lalu bagaimana dengan si trio penakut Nami, Usopp, dan juga Chopper? Yap, sebenarnya Haki Raja bisa diarahkan pada target yang si penggunanya inginkan. Dalam kasus ini, Joy Boy menyegel haki terkuatnya dalam tubuh Emmet dengan tujuan untuk melindungi Emmet ataupun melindungi orang-orang yang Emmet cintai. Yap, Emmet ingin melindungi Luffy dan seluruh nakamanya, sehingga secara tidak langsung haki Joy Boy hanya mempengaruhi siapa saja yang memiliki niat buruk pada Luffy dan nakamanya. Pada akhir One Piece chapter 1123, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1123. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.